Baik, selamat pagi untuk kita semua. Dari mata kuliah, belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampunya Ibu Rince, SM, SPD, MPD. Nah, sebelum kami lanjut ke presentasi kami, di sini kami akan memperkenalkan masing-masing kelompok kami. Saya Rosmiwati Sogara Klau sebagai pembicara pertama. Siapa lanjut? Yang kedua siapa? Bicara dua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Santi Simatan Menu. Saya pembawa materi ketiga. Kita semua panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga makalah yang berjudul Kecerdasan Majemuk ini kelompok kami dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah, belajar dan pembelajaran. Di dalam makalah ini, kami semua membahas secara mendalam mengenai teori kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Howard Gardner yang meliputi pengertian, jenis-jenis kecerdasan, penerapan dalam pendidikan, serta implikasinya bagi pengembangan potensi individu. Di sini kelompok kami membuat makalah ini, kami menyadari bahwa ini masih dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah, belajar dan pembelajaran. Di dalam makalah ini, kami semua membahas secara mendalam mengenai teori kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Howard Gardner yang meliputi pengertian, jenis-jenis kecerdasan, penerapan dalam pendidikan, serta implikasinya bagi pengembangan potensi individu. Di sini kelompok kami membuat makalah ini, kami menyadari bahwa ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi menyempurnakan makalah ini di masa depan yang mendatang. Kami semua berharap makalah ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, memahami pentingnya pengembangan berbagai kecerdasan pada setiap individu. Terima kasih, saya kembali ke penjara. Pendahuluan, latar belakang, selama berabad-abad, konsep kecerdasan manusia didominasi oleh pandangan sempit yang mengidentikan kecerdasan hanya dengan kemampuan berpikir logis dan ilogistik. Pandangan ini kemudian terefleksikan dalam sistem pendidikan yang lebih banyak menghargai kemampuan matematika dan bahasa dibandingkan kemampuan lainnya. Tes IQ, Intelligenzguisten, yang dikembangkan pada awal abad ke-20 semakin memperkuat pandangan bahwa kecerdasan adalah suatu yang tunggal, bawaan, dan dapat diukur dengan angka. Namun, pandangan tersebut mulai dipertanyakan ketika para ilmuwan dan pendidik menemukan banyak individu yang tidak unggul dalam tes IQ, tetapi memiliki kemampuan luar biasa dibanding lain seperti seni, musik, olahraga, atau kemampuan sosial. Fenomena ini mendorong Howard Gardner, seorang fisiologis dari Harvard University, untuk mengembangkan teori baru yang lebih komprehensif mengenal kecerdasan manusia. Pada tahun 1983, Gardner menerbitkan karya monumentalnya Frames of Mind, The Theory of Multi-Intelligence, yang memperkenalkan konsep kecerdasan majemuk
multi-intelligences. Dalam teorinya, bergumam bahwa kecerdasan manusia tidak tunggal, melainkan terdiri dari berbagai kecerdasan yang relatif independen satu sama lain. Setiap individu memiliki profil kecerdasan yang unik yang merupakan kombinasi dari berbagai jenis kecerdasan dengan tingkat yang berbeda-beda. Teori kecerdasan yang revolusioner dalam dunia pendidikan. Dengan memahami bahwa setiap anak memiliki kecerdasan majemuk relevan untuk dikaji secara mendalam. Lanjut, Ola. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam makalah ini adalah: yang pertama, apa yang dimaksud dengan kecerdasan majemuk? Yang kedua, bagaimana sejarah dan perkembangan teori kecerdasan majemuk? Yang ketiga, apa saja jenis-jenis kecerdasan majemuk menurut Howard Gardner? Yang keempat, faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan? Yang kelima, bagaimana penerapan teori kecerdasan majemuk dalam pendidikan? Yang keenam, apa implikasi teori kecerdasan majemuk bagi guru dan orang tua? Yang ketujuh, apa saja kritik dan tantangan terhadap teori kecerdasan majemuk? Tujuan penulis makalah ini adalah: yang pertama, menjelaskan pengertian kecerdasan majemuk. Yang kedua, menguraikan sejarah dan perkembangan teori kecerdasan majemuk. Yang ketiga, mendeskripsikan jenis-jenis kecerdasan majemuk menurut Howard Gardner. Yang keempat, menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan. Yang kelima, menjelaskan penerapan teori kecerdasan majemuk dalam pendidikan. Yang keenam, mengungkapkan implikasi teori kecerdasan majemuk bagi guru dan orang tua. Yang ketujuh, menelaah kritik dan tantangan terhadap teori kecerdasan majemuk. Sudah? Terima kasih. Saya apa tadi? Pembahasan. Yang pertama, pengertian kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk atau multiple intelligence adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Howard Gardner yang menyatakan bahwa kecerdasan manusia bukan merupakan satu kemampuan tunggal, melainkan terdiri dari berbagai kemampuan yang berbeda dan relatif independen satu sama lain. Gardner mendefinisikan kecerdasan sampai mana oleh kecerdasan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan produk yang dihargai dalam satu atau lebih lingkungan budaya dan masyarakat. Berbeda dengan pandangan tradisional yang mengukur kecerdasan melalui tes IQ, teori kecerdasan majemuk mengakui bahwa setiap manusia memiliki berbagai jenis kecerdasan yang dapat dikembangkan sepanjang hayat. Kecerdasan tidak dipandang sebagai sesuatu yang statis dan bersifat bawaan semata, melainkan dapat dipengaruhi oleh pengalaman lingkungan dan individu. Menurut Armstrong 2009, kecerdasan majemuk adalah sebuah model
Menurut Armstrong 2009, kecerdasan majemuk adalah sebuah model kognitif yang berupaya mendeskripsikan bagaimana individu menggunakan kecerdasannya untuk memecahkan masalah dan menghasilkan sesuatu. Setiap kecerdasan memiliki sistem simbolik tersendiri, misalnya bahasa untuk mencerdaskan linguistik, angka untuk kecerdasan logis matematis, dan nada untuk kecerdasan musikal. Konsep kecerdasan majemuk juga menekankan bahwa setiap individu memiliki kombinasi unik dari berbagai kecerdasan. Tidak ada dua orang yang memiliki profil kecerdasan yang persis sama, bahkan pada kembar identik sekalipun. Hal ini menjelaskan mengapa setiap individu memiliki cara belajar, cara berpikir, dan cara menyelesaikan masalah yang berbeda-beda. Lanjut. Olah. Sejarah dan perkembangan teori. Teori kecerdasan majemuk lahir sebagai respons terhadap keterbatasan pandangan kecerdasan tunggal yang telah mendominasi dunia psikologi dan pendidikan selama bertahun-tahun. Sebelum Gardner memperkenalkan teorinya, dunia ilmu pengetahuan banyak dipengaruhi oleh pandangan bahwa kecerdasan adalah satu konstruk umum yang dapat diukur dengan tes standar. Alfred Binet pada awal abad ke-20 mengembangkan tes kecerdasan pertama yang kemudian dikenal sebagai tes IQ. Tes ini awalnya dirancang untuk mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan bantuan pendidikan khusus di Prancis. Namun, penggunaan tes IQ kemudian berkembang secara luas dan sering disalahgunakan untuk mengklasifikasikan kemampuan seseorang secara keseluruhan. Charles Spearman pada tahun 1904 memperkenalkan konsep faktor atau general intelligence yang menyatakan bahwa ada satu faktor kecerdasan umum yang mendasari semua kemampuan kognitif. Pandangan ini semakin memperkuat keyakinan bahwa kecerdasan adalah sesuatu yang tunggal dan dapat diukur secara objektif. Howard Gardner mulai mengembangkan teorinya pada akhir tahun 1970-an melalui penelitian dengan dua kelompok yang tampaknya sangat berbeda. Anak-anak berbakat atau gifted children dan individu yang mengalami kerusakan otak. Gardner menemukan bahwa kerusakan pada bagian tertentu otak dapat mempengaruhi satu jenis kemampuan tanpa mempengaruhi kemampuan lainnya. Temuan ini mendukung argumennya bahwa Sabar. Jenis-jenis kecerdasan majemuk. Howard Gardner mengidentifikasi 8 jenis kecerdasan utama yang dimiliki manusia. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai masing-masing kecerdasan tersebut. A. Kecerdasan linguistik, verbal atau linguistic verbal intelligence. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Individu dengan kecerdasan linguistik yang tinggi memiliki kemampuan yang baik dalam membaca, menulis, bercerita, dan mengingat kata. Mereka cenderung berpikir dalam bentuk kata-kata dan senang bermain dengan bahasa. Contoh, profesi yang menonjolkan kecerdasan ini antara lain penulis, jurnalis, pengacara, politisi, guru bahasa, dan pendongeng. Tokoh-tokoh terkenal dengan kecerdasan linguistik tinggi antara lain William Shakespeare, Ernest Hemingway, dan Martin Luther King Jr. Cara mengembangkan kecerdasan linguistik.
membaca secara rutin, menulis jurnal atau cerita, mengikuti debat, belajar bahasa asing, bermain teka-teki kata, dan mendengarkan berbagai jenis pidato atau presentasi. B. Sabar olah. B. B. Kecerdasan logis matematis, logical mathematical intelligence. Kecerdasan logis matematis adalah kemampuan untuk berpikir secara konseptual dan abstrak, serta kemampuan untuk memahami pola-pola logis dan angka. Individu dengan kecerdasan ini unggul dalam memecahkan masalah, penalaran ilmiah, dan analisis numerik. Mereka cenderung menyukai eksperimen, teka-teki logika, dan pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan penalaran yang panjang. Profesi yang menonjolkan kecerdasan ini antara lain ilmuwan, matematikawan, akuntan, programmer, dan insinyur. Tokoh terkenal antara lain Albert Einstein, Isaac Newton, dan Bill Gates. Cara mengembangkan kecerdasan logis matematis, bermain catur, mengerjakan soal matematika, mempelajari pemrograman komputer, melakukan eksperimen ilmiah, dan memecahkan teka-teki logika. C. Kecerdasan spasial visual atau spatial visual intelligence. Kecerdasan spasial adalah kemampuan untuk berpikir dalam 3 dimensi, membayangkan dan memanipulasi objek dalam ruang, serta menciptakan gambaran mental yang akurat. Individu dengan kecerdasan ini, dia memiliki kepekaan yang tinggi terhadap warna, garis, bentuk ruang, dan hubungan antar elemen visual. Lanjut olah. Olah ke selanjutnya. Futsal mempelajari navigasi dan berlatih visualisasi mental. D. Kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk mengenali, menciptakan, sabrola. Yang berikut implikasi bagi guru dan orang tua. Pemahaman tentang kecerdasan majemuk membawa implikasi penting bagi guru dan orang tua dalam mendukung perkembangan anak. Bagi guru, 1. Guru perlu mengenali dan menghargai keberagaman kecerdasan yang dimiliki siswanya. Yang kedua, guru harus mampu merancang pembelajaran yang mengakomodasi berbagai gaya belajar dan jenis kecerdasan. Yang ketiga, guru perlu menghindari asumsi bahwa siswa yang unggul secara akademik lebih cerdas dari siswa yang unggul di bidang lain. 4. Guru harus memberikan umpan balik yang membangun dan mengidentifikasi kecerdasan yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Bagi orang tua, yang pertama, orang tua perlu mengamati dan memahami kecerdasan dominal yang dimiliki anak mereka. Yang kedua, orang tua hendaknya menyediakan lingkungan yang kaya dengan berbagai stimulasi untuk mendukung perkembangan berbagai kecerdasan. Yang ketiga, orang tua sebaiknya tidak memaksakan anak untuk unggul dalam bidang yang bukan merupakan kecerdasan dominannya. Yang keempat, orang tua perlu mendukung dan memfasilitasi pengembangan bakat dan minat anak sesuai profil kecerdasannya. Lanjut olah. Slide berikut. Meskipun teori kecerdasan majemuk telah mendapat sebutan luas dan memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan, teori ini juga menghadapi berbagai kritik dan tantangan dari para ilmuwan. Yang pertama, kurangnya bukti empiris. Yang kedua, masalah definisi. Lanjut olah. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Maaf jika presentasinya
ada kata yang salah bisa dimanfaatkan. Terima kasih.